Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sebelum membahas kabar terbaru soal Dricus Du Plessis yang ternyata tidak cedera, gue mau lanjutin dulu obrolan kita soal gelar Islam Makhachev yang dicopot oleh UFC. Teman-teman, bener, ini semua baru asumsi, bukan pernyataan resmi dari official UFC. Tapi perlu teman-teman ketahui, di dalam dunia media, tentu informasi sekecil apapun bisa menjadi tanda di balik berita yang besar. Atau bisa dibilang ini adalah rumor, seperti misalnya dirumorkan Dustin Poirier akan trilogi melawan Max Holloway. Ini adalah berita dari media Athlon Sport, Ariel Helwani dan MMA Mania. Lantas, apakah UFC sudah mengumumkan kabar ini? Tentu belum. Teman-teman gak bakal nemu postingan Dustin Poirier versus Max Holloway 3 di akun Instagram UFC Official. Lantas, karena official belum mengumumkan, sedangkan media sudah mengumumkan, lalu dianggap berita dianggap ngawur. Kalau selalu dianggap ngawur dan cuma nunggu pengumuman ofisial, lantas apa gunanya media? Jadi walaupun rumor, tapi ini adalah bagian penting di balik berita yang besar dan belum bisa dikatakan hoax. Karena bisa jadi ketika dirumorkan, rupanya pihak ofisial membatalkannya, walaupun sebenarnya memang sudah ada wacana. Jadi seolah para media membuat hoax, jadi seolah media dianggap ngawur. Jadi seolah MMA Fighting, MMA Junkie, ESPN MMA, dan media lainnya dianggap media sampah. Pihak media terus berusaha mencari informasi sekecil apapun, sebagaimana Alvaro Colmenero yang mengatakan Ilia Topuria akan bertarung di International Fight Week untuk memperebutkan gelar. Begitulah yang diberitahukan kepadaku. Penekanan gua di sini adalah kalimat begitulah yang diberitahukan kepadaku. Entah pemberitahuan ini dari official UFC atau dari pihak Ilia Topuria saja, masih terus dipantau kabar tersebut. Namun asumsi soal UFC lebih mentingin cuan tentu benar adanya. UFC tahu sangat sulit menemukan fighter seperti Ilia Topuria, yang mana terus mencari tantangan baru dengan waktu yang sangat singkat. Setelah merajai kelas featherweight, Ilia dengan secepat kilat bergerak maju ke kelas lightweight. Tentu UFC sangat menyukai itu, sebagaimana UFC menyukai Alex Pereira yang secepat kilat berani dan mampu merajai kelas middleweight dan kelas light heavyweight. UFC juga sangat suka dengan pernyataan Islam Makhachev, yaitu menginginkan juara di 3 divisi, yaitu kelas lightweight, kelas welterweight, dan kelas middleweight. Gue sih percaya Islam Makhachev bisa melakukan itu. Bahkan gue percaya Islam bisa merajai 3 divisi. Cuma sayangnya, yang UFC tidak sukai dari Islam Makhachev dan dari fighter Dagestani adalah tidak mau melawan sahabatnya sendiri. Ini bukan soal agama ya, karena dulu Kamaru Usman yang dikenal fighter muslim, tapi UFC tetap menyukai Kamaru Usman karena berani melawan Gilbert Burns, padahal mereka sahabat dekat, padahal satu camp pelatihan, padahal mereka merintis bareng-bareng. Maka dari itu UFC lumayan menyukai Kamaru Usman. Kenapa gue bilang lumayan? Karena Kamaru Usman juga tidak mau melawan sahabatnya, yaitu Israel Adesanya. Tapi UFC cenderung tidak menyukai fighter Dagestani, di mana baik Islam Makhachev maupun Belal Muhammad sama-sama tidak mau menjadi lawan. Sebagaimana kabar dari Submission Radio bahwa Belal Muhammad sudah mengatakan, I will not fight him. Saya tidak akan melawan dia, yaitu Islam Makhachev. Tentu UFC menilai itu sangat menghambat bisnis UFC. UFC nggak peduli pertemanan. Yang UFC pedulikan adalah cuan, cuan, dan cuan. Untungnya, walaupun fighter Dagestani sangat idealis, tapi mereka untungnya super jago. Itulah yang membuat UFC masih menyukai fighter Dagestani. Nah, kita tahu Belal Muhammad itu sahabat dekat Islam Makhachev, sehingga mereka tidak akan saling bertarung. Tapi uniknya adalah, Belal Muhammad justru terbuka untuk menerima Khamzat Chimaev sebagai lawannya jika Khamzat Chimaev juara. Di mana Belal Muhammad berkata, saya pernah menantang Khamzat Chimaev saat ia berada di kelas welterweight. Itu adalah salah satu pertarungan yang selalu saya cari. Saya selalu mencari tantangan terberat, pertarungan terbaik, dan khususnya untuknya secara style, saya rasa saya sangat cocok dengannya. Belal Muhammad juga mengungkapkan rahasia cara mengalahkan Khamzat Chimaev, dan Belal yakin Khamzat Chimaev pasti menang dari Dricus Du Plessis. Di mana Belal berkata, Khamzat Chimaev bermain sangat keras di ronde pertama, dan dia masuk seperti rudal yang dahsyat. Kita harus melewati badai, kita harus melewatinya. Dan saya pikir, Khamzat Chimaev akan menang melawan Dricus Du Plessis, dan menjadi juara setiap kali mereka bertarung.
Namun bagi saya, yang penting adalah membawa Khamzat Chimaev ke ronde selanjutnya. Lalu Anda memulai meningkatkannya di ronde selanjutnya, mulai menenggelamkannya di ronde selanjutnya. Lalu kita lihat di mana posisinya di ronde keempat dan kelima. Namun sebelum Belal Muhammad menyambut kedatangan Khamzat Chimaev ke kelas welterweight lagi, jika Khamzat Chimaev sudah juara di kelas middleweight. Karena harapan Khamzat Chimaev juara di UFC semakin dekat di depan mata. Karena kabarnya sang juara yang sesungguhnya rupanya tidak cedera dan ingin melanjutkan pertarungan dengan Khamzat Chimaev. Wah, asli gue seneng banget. Kenapa? Karena jika Dricus du Plessis beneran cedera, lalu Khamzat Chimaev hanya melawan fighter lain demi hanya menjadi juara interim, maka dikhawatirkan Khamzat Chimaev meremehkan lawannya, lalu membuat kesalahan fatal, hingga akhirnya mengalami kerusakan berat pada tubuhnya sebelum menghadapi sang juara yang sesungguhnya. Sebagaimana dulu Khamzat meremehkan Gilbert Burns, hingga Khamzat Chimaev melakukan kesalahan fatal, dan semakin fatal ketika Khamzat mengabaikan game plan atau perintah pelatih. Alhasil, waktu itu untuk pertama kalinya dalam sejarahnya Khamzat Chimaev di UFC merasakan diserang lebih dari satu serangan signifikan. Karena dalam 4 pertarungan pertama Khamzat Chimaev, Khamzat hanya merasakan satu serangan signifikan. Lalu di pertarungannya dengan Gilbert Burns, Khamzat merasakan 119 serangan signifikan hanya dalam satu pertarungan saja. Padahal sebrutal-brutalnya Kamaru Usman hanya mampu menyerang Khamzat Chimaev 36 serangan signifikan saja. Jadi sangat bersyukur Khamzat Chimaev menerima kabar bahwa Dricus du Plessis tidak cedera, di mana Dricus du Plessis membuat pengumuman ini langsung di akun Instagramnya Dricus du Plessis sendiri, di mana isi captionnya adalah, "Oke, jadi semua orang punya pendapat dan rumor, serta cerita tentang patah tulang kering dan cedera dan lain-lainnya. Saya merasa semua kabar itu sangat menghibur. Sayangnya, tidak ada yang benar bagi saya. Dan UFC sudah membahas tanggal pertarungan dan lawan. Pertarungan bulan Juni tidak pernah ditandatangani. Saya tidak menarik diri dari pertarungan apapun. Saya adalah sang juara. Saya tahu ketika saya melawan Anda sebagai kontender. Datanglah saja saat kami menyuruh Anda. Pengumuman pertarungan akan segera hadir. Nantikan saja." Dricus du Plessis tidak memberikan bocoran perkiraan jadwal kapan pengumuman pertarungan gelar berikutnya dan dengan siapa akan bertarung. Tetapi menurut pengakuannya, ia berencana untuk mempertahankan gelarnya pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Ya, sekali lagi, walaupun ini pengumuman dari Dricus du Plessis dan bukan dari official UFC, bukan berarti Dricus du Plessis menyebarkan hoax ya, karena bisa aja ia memainkan akun Instagramnya adalah manajernya atau pihak lain. Namun rumor saat ini adalah, pertama, Dricus du Plessis tidak cedera. Kedua, Dricus du Plessis tidak mundur dari pertarungan. Ketiga, Dricus du Plessis akan bertarung lagi di tahun ini. Keempat, belum pasti di bulan apa. Kelima, belum disebutkan melawan siapa. Keenam, Dricus du Plessis belum menandatangani kontrak pertarungan. Jadi bisa saja bukan Khamzat Chimaev lawannya. Bisa saja Nasruddin Imavov atau kontender lainnya. Jadi fans Khamzat Chimaev jangan senang dulu. Khamzat Chimaev berkata alhamdulillah juga belum tentu dia akan bertarung. Bisa saja ini hanya rumor yang dibangun oleh Khamzat Chimaev. Sebagaimana rumor yang dibangun Ilia Topuria yang mengatakan camp pelatihan dimulai. Seolah-olah Ilia Topuria sudah menandatangani kontrak pertarungan. Nah, itulah obrolan kita pagi ini. Apa asumsi dari teman-teman sendiri soal Ilia Topuria versus Islam Makhachev dan soal Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.